Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim ulama, wali santri dan santriwati yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita mendapatkan anugerah sehat walafiat, bisa menjalankan tugas sebagai pejuang negara, menunjukkan bela negara, menunjukkan kecintaan terhadap tanah air kita, tanah air Indonesia, karena An-Nisa imadul bilad, wa idza soluhat soluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita adalah tiang negara. Bila wanita itu baik, maka negara jadi baik. Bila wanita itu rusak, maka negara jadi rusak. Dari dasar ini, kebutuhan dan keinginan, desakan agar lahirnya Hamalatul Quran Putri, kami bersama para pengerumpi mengabulkan apa yang menjadi keinginan masyarakat luas, adanya Hamalatul Quran Putri. Semoga yang menjadi niatan semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun teramat penting perkembangan demi perkembangan Hamalatul Quran ini, insya Allah kami dan para hufadzil Quran. Yang namanya hufadzil Quran ini bukan hanya yang hafal Quran saja, akan tetapi para pendukung, para yang punya keinginan untuk mengabadikan terwujudnya orang-orang yang hamilil Quran, ini namanya hufadzil Quran. Kalau pelakunya langsung, ini gelarnya hamilul Quran. Kalau orang-orang yang bersama menciptakan orang-orang yang hafal Quran, ini namanya hufadzil Quran. Oleh karena itu, saya pribadi tidak bisa melaksanakan agenda-agenda yang ada bila mana tanpa ada dukungan, tanpa ada bantuan, baik itu moral maupun material maupun pikiran-pikiran yang terhimpun dalam kopi itu ya, konspirasi pikiran. Oleh karena itu, pada hari ini kita mulai penyaringan klasifikasi calon santri putri Hamalatul Quran. Nanti yang utama, yang nilainya tinggi, ditaruh di Jogoroto, dan yang ke bawah itu di mana, Keling ya. Dibuka, diumumkan kuota hanya 40, namun yang daftar berapa jumlah? 85. Wolong doso gangsal ya. Alhamdulillah, berarti Hamalatul Quran ini dicintai oleh masyarakat Indonesia. Kemudian asas Hamalatul Quran ini tidak memprioritaskan untuk musabakoh, namun Hamalatul Quran ini tahfidz akademisi. Jadi tahfidznya ini sebagai sarana pengantar edukasi, tahfidz sebagai sarana penyambung ilham dari Gusti Allah. Orang yang aktif membaca Al-Quran ini menurut ilmunya militer, ini mendapatkan
Itu yang namanya psikometris. Jadi mendapatkan bisikan-bisikan yang itu belum diajarkan oleh guru, atau mempunyai kemampuan prediksi berapa waktu yang akan datang, sudah tergambar di benak pikiran. Ini kelebihan bila mana Al-Quran ini dilanturkan, dibaca selalu. Sebuah pertanyaan, kenapa kakek nenek kita yang dahulu ini kalau ngomong itu mandi, sebelum kejadian kurang berapa bulan, kurang berapa tahun sudah ngomong, jangan ada gini nak, hati-hati gini. Ternyata benar. Karena apa yang saya lihat, saya teliti secara antropologi, itu karena aktif membaca Al-Quran, meskipun kemampuannya seperti itu, karena aktifnya. Tahfidz model habituasi, keakraban, ini bisa menjadikan orang ini cerdas itu ya, aktif membaca Quran. Namun yang menjadi kendala kita ini, Al-Quran itu tidak bisa masuk di mapel. Karena kalau dimasukkan di mapel tidak ada plot bosnya, sehingga kudu golek duit liyane. Lah para wali santri yang punya kemampuan untuk bisa menguntir undang-undang atau menguntir peraturan, saya mohon bantuannya untuk memperjuangkan bagaimana Al-Quran ini bisa masuk di mapel mata pelajaran yang di ACC untuk bisa mendapatkan plot anggaran dari bos itu. Kasihan sekolah-sekolah Islam, padahal Al-Quran ini adalah sarana penting yang bisa menata moral siswa, bisa menata moral bangsa. Namun di nomenklaturnya nggak ada, kan sangat ironis. Kemarin saya ketemu Pak Mahfud, tolong Al-Quran diperjuangkan, bisa masuk peraturan menteri atau peraturan pendidikan atau apa. Lah sekolahan yang mau memasukkan mapel dalam mapel Al-Quran dalam pelajaran itu terbatas sekolah-sekolah yang nekat, atau pondok-pondok yang nekat seperti Hamalatul Quran. Tapi nekatnya Haki panjenengan suka juga ya. Mudah-mudahan berawal dari Haki yang seperti ini bisa berkembang, mengal-Qurankan Indonesia. Bapak Ibu hadirin dan calon santri putri Hamalatul Quran, semoga apa yang menjadi niatan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kami tidak membuat program tahfidz 6 bulan atau 4 bulan, itu niatan awal tidak ada ya, karena Al-Quran ini diberi janji oleh Allah, walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran aku mudahkan untuk zikir ya. Adakah orang yang mau menjadikan Al-Quran itu sebuah zikiran? Di Hamalatul Quran selalu merujuk kiai-kiai zaman dulu yang orang-orang kalangan akademisi mengatakan seperti halnya taklim tidak relevan. Didikan-didikan tebuireng zaman Londo dulu tidak relevan. Saya penasaran, apakah betul tidak relevan? Kita membuat komunitas, kita bikin eksperimen, alhamdulillah ternyata apa yang menjadi ijtihad kiai itu cukup bagus dan relevan. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagai pelestari tata didikan kiai dulu, kita bisa melestarikan, melanjutkan, dan diakui santrinya kiai-kiai dulu ya. Nah, meskipun jaraknya jauh. Oleh karena itu
aurat kita ini adalah surat Al-A'la yang mimpin Kang Faik nanti. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada yang istimewa. Saya ini sebatas menjalankan apa yang menjadi amanat para kiai, dan saya menjalankan amanat Jogoroto. Kalau MH Ainun Najib menjalankan amanat Repotnasi, Gus Dur reformasi. Lah kalau Ainul Yakin menjalankan amanat Jogoroto, di Jogoroto-roto. Maka Hamalatul Quran memprakarsai banyak pesantren, termasuk Safinda, termasuk Al-Itqon, Darussalam, Mazru'atul Lughah, dan banyak jumlahnya, insya Allah 17. Semoga kita bisa menjalankan amanat Jogoroto dengan baik serta mendapatkan ridho dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.